Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Masyarakat Jawa berasal dari Laut Merah. Asal-usul masyarakat Jawa berasal dari Laut Merah diungkapkan oleh seorang kolonial yang juga sejarawan bernama Thomas Stamford Raffles. Sir Thomas Stamford Raffles, nama ini dikenal dalam sejarah sebagai Gubernur Jenderal Inggris yang berpusat di Batavia. Thomas Stamford Raffles menjadi Gubernur Jenderal dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 1811 sampai 1816. Namun tidak banyak yang tahu jika Raffles juga adalah seorang sejarawan. Ungkapan dari Raffles mengenai asal-usul masyarakat Jawa yang berasal dari Laut Merah tentu menjadi satu fakta yang mengejutkan sekaligus menarik untuk banyak sejarawan yang tertarik mengulas sejarah Jawa. Meskipun ini mengejutkan sebagai fakta sejarah, namun ada sumber-sumber yang berasal dari sudut pandang orang kolonial. Hal ini menyebabkan timbulnya banyak fakta yang unik dan baru kita ketahui sisi lainnya dari orang Jawa. Selain menjadi keunikan tersendiri, fakta menarik dari orang Jawa yang sesungguhnya ini akan terlihat jelas saat kita memahami penjelasan berikut ini. Dalam catatan sejarah, asal-usul masyarakat Jawa menyebut berasal dari orang-orang Timur Tengah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Raffles dalam bukunya yang berjudul The History of Java. Di dalam buku itu ada yang menguatkan teori di atas dengan menyebut asal orang Jawa dari Laut Merah. Hal ini juga sebagai kepulauan yang berasal dari daratan yang sama. Berdasarkan penelitian Raffles, Pulau Jawa dengan Timur Tengah saat itu menyatu tanpa terpecah belah. Sementara fakta unik yang lain menyebut bahwa asal-usul orang Jawa berasal dari golongan masyarakat Mesir yang terbuang karena berbeda kepercayaan. Masih menurut Raffles, ia menyebut bahwa orang Mesir yang terbuang ke Pulau Jawa memiliki kepercayaan yang berasal dari elemen-elemen bumi. Masih soal asal-usul masyarakat Jawa, beberapa golongan dari mereka kemudian menyembah elemen bumi seperti matahari, bulan, api, air, serta sisanya hutan dan pepohonan. Mereka juga dipercaya sebagai golongan masyarakat yang menjadikan hutan sebagai tempat tinggal yang sangat ideal. Hal ini kemungkinan karena adaptasi lingkungan dari gurun dan menemukan hutan. Orang Jawa yang dipercaya berasal dari Mesir itu ternyata tertarik pada sebuah kesenian sebagai tradisi pengiring kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Raffles pada penelitiannya, yang menyebutkan bahwa mereka memainkan kesenian yang terbuat dari elemen hutan atau bambu seperti angklung. Selanjutnya, banyak di antara orang Jawa yang memainkan bunyi-bunyian semacam meniru suara burung. Hal ini untuk membuat satu persembahan alam dari mereka yang memujanya. Selain meniru suara burung, mereka juga percaya pada tingkah laku burung yang memakan sesaji yang menaruhnya di altar pemujaan. Apabila burung-burung memakannya, maka kebanyakan dari mereka mempercayai bahwa sesuatu yang baik akan datang. Sebaliknya, jika burung itu tidak memakan persembahan, maka itu bertanda keburukan. Asal-usul masyarakat Jawa mempercayai bahwa nama pulau yang mereka tempati berasal dari biji jawawut. Hal ini juga berdasarkan penelitian Raffles yang mengungkapkan bahwa jawawut merupakan biji-bijian yang paling diminati oleh orang Jawa pada saat itu. Dengan kata lain, biji jawawut merupakan makanan pokok masyarakat Jawa kuno yang masih belum mengenal beras atau nasi sebagai makanan intinya. Selain itu, masyarakat Jawa kuno juga mempercayai bahwa penamaan Jawa ini erat kaitannya dengan kisah kematian sepasang raksasa. Pada saat itu, kematian sepasang raksasa tersebut memegang satu papan prasasti bernama Jawa. Adapun menurut Raffles, mereka memegang dua papan itu sebagaimana ia dalam posisi melindungi sesuatu.
Kepercayaan terhadap kematian sepasang raksasa yang sedang memegang prasasti Jawa ini kemudian menjadi cerita rakyat yang saat ini jarang yang mengetahui, sekalipun itu adalah orang Jawa. Adapun fakta lain yang belum terungkap, yaitu ternyata rakyat Jawa sejak dulu sudah memiliki tokoh raja bernama Sang Aji Saka. Banyak yang mempercayai tokoh ini memiliki kesaktian yang bisa bermanfaat untuk banyak orang di negerinya. Kepercayaan ini kemudian mengantarkan sosok Aji Saka menjadi keramat selepas meninggal. Sementara menurut beberapa sumber menyebut Sang Aji Saka meninggal dunia karena terkena wabah penyakit dahsyat yang ada di Jawa pada tahun sebelum Masehi. Meskipun demikian, Sang Aji Saka masih menjadi misteri dalam kisah asal-usul masyarakat Jawa. Namun ini merupakan satu bentuk folklore atau cerita rakyat yang perlu tetap dilestarikan. Teori Raffles yang mendekati kebenaran adalah apa yang dikatakannya bahwa dulunya Pulau Jawa ini bersatu daratan dengan Timur Tengah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Pulau Jawa ini memang dulunya bersatu dengan Asia dan Australia. Terpisahnya Jawa dengan Asia dan Australia seperti kondisi sekarang ini karena pada saat itu terjadi musibah naiknya air laut, yang mengakibatkan Jawa dengan Asia dan Australia akhirnya terpisah. Beberapa pendapat dikemukakan oleh sejumlah arkeolog mengenai asal-usul orang Jawa. Ada yang mengatakan bahwa orang Jawa ini berasal dari suku asli pribumi. Teori tersebut muncul berdasar adanya fenomena fosil manusia purba di Trinil pada tahun 1891 yang disebut para arkeolog dengan Homo erectus. Arkeolog lain mengatakan manusia Jawa ini berasal dari daerah Yunan di Tiongkok Selatan. Ini yang banyak diketahui oleh para pelajar dari buku-buku sejarah. Mereka pada saat itu bermigrasi secara besar-besaran dengan menggunakan perahu cadik. Dilihat dari bahasa, linguis atau ahli bahasa mengatakan rumpun bahasa Jawa dan Indonesia pada umumnya berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang berasal dari Pulau Formosa atau Taiwan. Dari Taiwan mereka bermigrasi secara besar-besaran ke Filipina dan diteruskan ke Jawa. Dalam sebuah tulisan kuno ada seorang dari kerajaan Keling di India yang menemukan daerah yang terpencil yang disebut Java Cekwara. Merasa tersingkir, seorang yang dimaksud Aji Saka bersama para pengikutnya berkelana sampai ke Jawa. Maka mereka disebutkan sebagai nenek moyang orang Jawa. Suku Jawa kini merupakan suku bangsa yang terbesar dari suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Itulah kisah asal-usul masyarakat Jawa yang berasal dari Laut Merah. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.